pagi adik-adik, bagaimana kabar kita semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Meskipun seminggu ini tuh setiap hari hujan, bahkan di mana-mana gitu ya, bisa di Jakarta, di Kalimantan, bahkan di Semarang, info-info tentang kasus-kasus kebanjiran itu terus ada ya. Kalau misalnya kita ada yang mengalami kesulitan seperti itu juga, tetap berserah diri sama Tuhan, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, tidak ada yang sakit ya. Kalau sakit, kita terus berserah kepada Tuhan, memberikan pengharapan bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan. Kita akan kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu online hari ini. Sebelum kita masuk ke sekolah minggu online, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini. Engkau membukakan mata kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang hadir dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih, inilah doa kami, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa nih, Kak Ana akan mengulas tentang pelajaran kita di minggu lalu, yaitu pelajaran 5. Ada yang masih ingat judulnya apa? Kalau dari buku Madya, judulnya adalah bersikap tegas terhadap dosa ya, bersikap tegas terhadap dosa. Ya, semoga kita masih ingat ya, bersikap tegas terhadap dosa itu apa sih? Bersikap tegas terhadap dosa itu kita tidak boleh kompromi kepada dosa. Kita tidak boleh lagi mempunyai pandangan bahwa ini dosa besar, ini dosa kecil, atau bahkan ada istilah ini dosa putih. Tidak ada ya. Sekali dosa itu tetap dosa, karena dosa itu tidak disukai Allah. Dosa itu tidak disukai Allah karena apa? Karena Allah adalah kudus. Dia tidak bisa bergaul atau tidak suka anak-anaknya hidup dalam dosa. Maka sebagai anak Tuhan, Allah kita mulai menjadi seseorang yang tegas terhadap dosa. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita masih mengikuti ajaran dunia nih, hasutan-hasutan dunia, nggak apa-apa, kita masih anak-anak, nanti juga bertobat, nggak apa-apa lah nyontek dulu, nanti aja bertobatnya. Nah, jangan ya. Semoga kita bisa mulai melatih diri kita untuk tegas, tidak boleh melakukan dosa-dosa lagi. Memang susah sih, namanya proses ya. Maka dari itu, untuk menjalankannya tetap berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa terus menjadi anak-anak Tuhan yang menjauhkan diri dari dosa. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pelajaran 6. Kalau ada yang punya buku atau punya lembar aktivitas, pelajaran kita adalah tentang ajaran Kristen tentang perceraian. Wah, perceraian, kok masih anak-anak, masih sekolah juga kok dikasih pelajaran tentang perceraian gitu kan, pikir sebentar gitu loh. Ini mah nanti aja lah kalau udah mau nikah gitu. Ya tidak ada salahnya kita belajar tentang pernikahan atau perceraian meskipun kita masih muda. Bahkan karena juga belum nikah, maka jadi ini juga bisa sama-sama kita pelajari ya, karena belajar, kalian juga belajar. Karena di masa depan kita toh akan menghadapi hal ini gitu. Jadi kalau belajar sedini mungkin juga tidak ada salahnya. Nah, kalau dengar kata perceraian, biasanya nih, di mana sih kalian suka dengar kata-kata atau fenomena perceraian gitu ya? Biasanya nih fenomena kawin cerai itu ada di dunia artis gitu ya. Di infotainment ada yang info hari ini bercerai pasti rame gitu, itu aja yang dibahas. Atau ya public figure atau tokoh-tokoh yang terkenal lah biasanya menjadi sorotan tentang kehidupan pernikahan mereka. Jadi kalau ada yang bercerai, mereka tuh bisa jadi pembahasan yang lumayan menarik gitu untuk diikuti. Nah, tapi yang menjadi pusat perhatian kita saat ini adalah fenomena kawin cerai istilahnya ya. Itu bukan menjadi hal yang aneh lagi buat public figure atau tokoh-tokoh tersebut yang mereka adalah anak-anak Tuhan atau istilahnya orang Kristen gitu. Padahal kita semua tahu bahwa di dalam agama kita, dalam Kristus tidak ada yang namanya perceraian.
Nah, maka dari itu meskipun kita masih anak-anak, kita belum menikah, kita terus bisa mempelajari tentang hal ini yang dalam porsi yang sedikit dulu, untuk saat ini sedikit, tapi di masa depan di kesempatan yang memang kalian sudah saatnya menuju kepada momen-momen pernikahan, kalian akan belajar lagi lebih dalam ya tentang pernikahan, perceraian dan lain sebagainya. Nah, jadi semoga kita fokus ya untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran tentang ajaran Kristen tentang perceraian, Kak Ana akan menampilkan atau memperlihatkan video tentang tokoh Alkitab yang menjadi sorotan mengenai kehidupan pernikahannya, yang banyak dicontoh oleh kaum muda nih tentang mereka ini. Katanya salah satu tokoh yang romantis dalam Alkitab. Selamat menyaksikan ya. God promised Abraham that he would bless him, that his descendants would be as numerous as the stars, and that through Abraham's family, all the families of the world would be blessed. Abraham believed God's promises and trusted his word. Now it was time to find a godly wife for Isaac, and seeking her meant applying the same principles of faith. He called in his most trusted servant, saying, "Swear to me that you will find a wife for my son who knows God, not from the women here in Canaan who worship idols, but return to my hometown and find a maiden there." His loyal servant had only one concern. What if there is no woman willing to leave her hometown and travel so far away to this strange land? Abraham confidently recounted the promises that God made to him and responded to his servant, "The God of heaven, the one who will fulfill every promise he made, he will send an angel to go with you." The servant was encouraged by his master's words and swore to him that he would do exactly what he asked. The servant took 10 of his master's camels and set off on the long journey. When he finally arrived, he stopped at a well just outside the city, and as he waited, he prayed for a sign. "O Lord God of my master Abraham, please grant me success today, and show steadfast love to my master Abraham. I pray that while I am standing here by this spring of water, the maiden who is to be Isaac's wife will not only serve me water at my bidding, but will also offer water to my camels." Before he finished praying, Rebekah approached the well. She was very beautiful. The servant ran to the young lady and asked, "Please, may I have a drink of water from your jar?" She quickly gave the stranger a drink. "I will fetch water for your camels as well," she said kindly. The words struck a chord in the servant's heart. Could it be that this beautiful girl was the one for his master's son Isaac? The servant studied her while she went about the difficult task of watering 10 thirsty camels. He could see she was as kind as she was beautiful. The servant was now confident that Rebekah was the one for Isaac, and he adorned her with jewelry. When Rebekah's brother Laban saw the grand procession of camels near the spring, he ran to greet them. Laban invited the servant to stay in his father's home and to join the family for dinner. As they sat down to eat, the servant interrupted, "I cannot eat until I have done everything my master sent me to do." And he began to explain all that had taken place. After listening to the servant's amazing story, they all agreed that it was God who led him to Rebekah. The next morning, the servant said to Rebekah's family, "Let me go now and take Rebekah back to my master." But her uncle and mother begged, "Please, don't take her now. Let her stay at least 10 days. Then we will let her go." But the servant urged them that he must return home right away. The matter was settled when Rebekah agreed to leave. So the family blessed her and sent her away to begin her new life. Rebekah and the servant traveled nearly 500 miles to return to the home of Abraham. As they approached the settlement, Rebekah said to the servant, "Who is the man walking in the field toward us?" The servant replied, "He is my master." She quickly jumped down from the camel and prepared herself as the servant ran ahead to tell Isaac the wonderful news about how God had chosen a special bride for him. Isaac and Rebekah were finally introduced.
and it was truly love at first sight. They met and married the very same day and had a long, happy life together. The promise that the whole world would be blessed through this special family would be fulfilled hundreds of years later, because out of Isaac and Rebekah's family would come Jesus, the Messiah. Nah, itu yang kalian saksikan adalah tentang Ishak dan Ribka. Pasti kalian semua udah pernah dengar cerita ini ya, ketika masih sekolah minggu di Indria, Pratama bahkan. Kisah Ishak dan Ribka. Nah, tentang kisah Ishak dan Ribka ini, seperti Kana yang bilang tadi, menjadi pasangan favorit nih mereka untuk kaum muda. Kalau istilahnya tuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Meskipun itu beda-beda arti ya untuk setiap pasangan. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Ishak dan Ribka ini? Kalau ada yang mengikuti tadi, yang pertama nih, kisah Ishak dan Ribka itu adalah Ishak itu diminta untuk mendapat diminta atau dipilihkan seorang istri yang merupakan orang yang percaya ya. Jadi bukan dari Kanaan, karena saat itu wanita-wanita di Kanaan bukanlah wanita yang mengenal Tuhan. Maka utusan Abraham mencarikan istri buat Ishak ya. Ishak yaitu Ribka. Tapi seperti yang tadi kalian sudah saksikan, utusan Abraham itu minta berikan petunjuk bagaimana aku bisa tahu dia adalah jodohnya Ishak gitu. Nah, yang pertama itu tentunya harus ada dia adalah wanita yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, atau orang yang percaya. Itu juga bisa menjadi bekal buat kita ya. Bila saatnya kita nanti akan menikah, hal yang terpenting adalah pilihlah seseorang yang mengenal Tuhan, yang percaya Tuhan bahkan ya, yang mau mengenal Tuhan lebih dalam, yang mau bersama-sama berproses bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah belajar dari kisah Ishak dan Ribka. Cinta itu adalah keputusan, atau pernikahan itu adalah keputusan, dimana yang kita bisa pelajari bukan pernikahan itu bukan tujuan akhir gitu. Pernikahan itu merupakan keputusan untuk bersama si pasangan kita, keputusan untuk mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, menjaga komitmen dalam Tuhan. Itu ya pernikahan itu. Tadi di akhir video kalian tahu kan, mereka bahagia selamanya bersama-sama, bahkan menggenapi nubuat Tuhan kepada Abraham itu, menjadikan keturunan yang sangat banyak gitu, menjadi berkat gitu kan, seperti itu. Nah, itu ya sedikit tentang pernikahan. Jadi pernikahan itu apa sih gitu ya? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan itu adalah ikatan perkawinan antara wanita dan pria tentunya, yang dilakukan dengan ajaran agama dan sesuai aturan hukum negara misalnya. Jadi harus ada dua unsur ini ya. Bila disepakati sesuai hukum atau aturan negara dan juga dengan ajaran agama. Jadi kalau misalnya agama A ya pernikahan resmi itu seperti ini, agama B pernikahan resmi itu seperti ini gitu ya. Berbeda-beda tentunya. Namun kalau di Indonesia ya harus terdaftar gitu di negara. Nah, kalau misalnya tentang pernikahan, nah kalau perceraian apa? Perceraian kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu putusnya hubungan antara pasangan ya, pasangan tentunya, putusnya hubungan antara pasangan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut perceraian. Kita akan belajar nih tentang perceraian hari ini dari 1 Korintus 7
ayat 1 sampai 16. Karena bacakan ya, kita buka Alkitabnya. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Perikopnya adalah tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan, Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab, bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikianlah firman Tuhan. Semoga menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan ini ya, dalam berbagai keadaan. Itu ya. Jadi firman Tuhan tadi menjelaskan mengenai aturan perceraian di dalam suatu pernikahan. Firman Tuhan menyatakan bahwa tidak ada perceraian dalam kehidupan orang Kristen. Tuhan tidak menyetujui adanya perceraian. Nah, kenapa sih Tuhan tidak suka dengan perceraian? Kita bisa buka dari Maleakhi 2. Maleakhi 2 ayat 16. Kita buka ya. Karena bacakan. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Itu ya. Jadi Maleakhi 2 ayat 16a mengatakan bahwa Tuhan membenci perceraian. Kata tadi seperti kata KBWI, perceraian itu putus. Tuhan itu tidak menyukai adanya hubungan yang putus.
baik itu hubungan antara manusia dan manusia lainnya atau antara Tuhan dan umatnya. Tuhan tidak menyukai adanya hubungan yang putus. Tuhan membenci perceraian, seperti tadi dari Maleakhi 2:16 ya. Maka ya sebagai anak Tuhan, yang firman Tuhan katakan A, ya tidak ada kompromi seperti minggu lalu ya. Tidak ada yang namanya pengecualian. Meskipun ada ya, nanti ada di beberapa kasus tentang perceraian itu ada. Nah, tapi hari ini kita akan mempelajari dulu bahwa Tuhan tidak menyukai adanya perceraian. Lalu kalau disangkut pautkan lagi di ayat yang lain nih, karena bukakan dari Markus dari Markus 10 ayat 9. Kita bacakan sama-sama. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu udah jelas ya. Biasanya ini adalah ayat yang biasa dibacakan ketika upacara pernikahan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tadi seperti Kana sampaikan, pernikahan itu apa? Yang pernikahan itu bersatunya pasangan secara hukum dan agama. Nah, kalau di agama kita itu di Alkitab ini bahkan ada disampaikan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita lanjut lagi ke ayat yang lain, yaitu dari Matius 19 ayat 6. Karena bacakan lagi ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itulah ya. Jadi Paulus memberikan pesan nih, kalau dari 1 Korintus 7 ayat 1-16 ini adalah pesan Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, tapi ini juga berlaku untuk kita, untuk anak-anaknya di zaman saat ini ya, bahwa tidak ada perceraian di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita buka lagi nih dari ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Lalu bagaimana nih kalau namanya kehidupan pernikahan? Tentu banyak masalah di dalamnya. Meskipun kalau kita lihat di depan atau di sosial media lah misalnya, oh ini pasangan yang awet, yang aman, gak pernah ada masalah, itu gak mungkin ya, pasti namanya pernikahan ada masalah. Nah, kalau ada masalah bagaimana dong kalau tidak boleh bercerai? Maka di ayat 5 ini Tuhan menyatakan, memberitahu tentang rekonsiliasi. Apa sih rekonsiliasi itu? Jadi rekonsiliasi itu adalah suatu upaya untuk memperbaiki hubungan yang tentunya berakhir kepada perdamaian. Nih, di ayat 5 itu jelas, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Nah, jadi kalau misalnya memang suatu pernikahan itu sangat berat gitu kan, dan seperti tidak ada lagi jalan keluar, nah Tuhan memberikan perintah atau memberikan solusi sementara waktu, ya berpisah dulu untuk mengambil waktu masing-masing. Ketika mengambil waktu masing-masing itu, mereka harus dipimpin Allah atau ditemani oleh, kalau boleh pendeta gitu, atau pemimpin rohani yang memang fokus untuk misalnya kepada kehidupan pernikahan mereka gitu ya. Nah, ketika mereka berpisah itu, mereka memiliki waktu untuk berdoa, untuk merenungkan apa yang harusnya dilakukan. Jangan sampai berpisah malah melakukan dosa-dosa yang lain gitu ya. Harus tetap di dalam Tuhan. Ini untuk mencari solusi ya.
Di ayat 5 ini, boleh mereka berpisah dulu dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ya, tujuannya untuk perenungan, untuk mencari apa yang salah, bagaimana cara menyelesaikannya. Itu ya, firman Tuhan menjelaskan seperti itu. Ya, meskipun kalau misalnya di kenyataan banyak kasus ya, ada yang bisa mengikuti seperti ini, ada juga yang tidak bisa mengikuti ini, jadinya yang mereka berpisah tanpa arti yang jelas. Juga ada yang memang malah masuk ke dalam dosa. Itulah dunia ini itu ya, penuh dengan lika-likunya lah istilahnya. Nah, makanya kita belajar nih firman Tuhan hari ini tentang perceraian. Yang pertama, Tuhan tidak suka adanya perceraian. Nah, kalau misalnya suatu masalah yang berat itu katanya gak boleh bercerai ini dalam suatu pernikahan, apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan menyatakan, berpisahlah untuk sementara dengan persetujuan bersama, berdoalah untuk mengetahui jawaban Tuhan terhadap masalahnya gitu. Nah, itulah aturan tentang perkawinan, tentang perceraian. Semoga ya sedikit firman Tuhan tentang perceraian ini membukakan kita tentang ya perceraian itu tidak diperbolehkan. Kalau lihat di aktivitasnya, kalau di media nih Kak Ana bacakan, kalian boleh nih komen kalau misalnya ada boleh kasih pendapat. Menurutmu, mengapa Allah menghendaki pernikahan dan bukan perceraian? Nah itu ya, kalian bisa berikan pendapat nih. Kalian tulis di komen ya di bawah ini. Mengapa Allah menghendaki pernikahan dan bukan perceraian? Menurutmu, setelah kalian belajar firman Tuhan hari ini, tolong kasih pendapat kalian ya. Semoga firman Tuhan kali ini bisa bermakna di dalam kehidupan kita, menjadi bekal kita di masa depan. Kalau ayat hafalan kita hari ini ada di Markus 10 ayat 9, karena bacakan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah itu ya. Jadi sedemikianlah firman Tuhan kita kali ini. Semoga kita tetap setia kepada firman Tuhan, kepada sekolah minggu. Selamat mengikuti ibadah kebaktian juga. Tetap jaga kesehatan dalam keadaan pandemi. Semoga kita dijauhkan dari sakit penyakit, ancaman-ancaman terkena virus corona. Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami bisa belajar sedikit mengenai aturan perkawinan, mengenai perceraian ya Tuhan. Meskipun kami rasa ini bukan waktunya, tapi biarlah Tuhan kami tetap menerimanya menjadi bekal kami di masa depan. Kami tahu bahwa Engkau tidak menghendaki perceraian. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin kami juga di dalam keluarga memiliki masalah, memiliki pergumulan. Tolong Tuhan Yesus yang hadir memulihkan keadaan kami, memberikan pertolongan tepat pada waktunya, dan pengharapan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan hari yang di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.